Shalom Bapak Ibu. Ya. Dalam Minggu Trinitas ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Allah Trinitas, sumber kebenaran. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Allah Trinitas atau Allah Tritunggal, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan suara. Ada suara berisik, suara yang ramai, yang sering membingungkan saya dan Bapak Ibu. Kadang suara-suara itu boleh kita lihat lewat handphone kita. Suara itu dapat terjadi di ruang percakapan sehari-hari. Dan sebuah pertanyaan, karena suara-suara yang banyak itu, timbullah sebuah pertanyaan. Mana yang benar? Siapa yang bisa dipercaya? Dan apa yang boleh menjadi pegangan hidup kita dari banyaknya suara-suara itu yang menyatakan, akulah yang benar, inilah yang benar, begitulah yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dunia itu menyajikan beragam versi kebenaran. Ada kebenaran dalam pandangan ideologi politik. Ada yang menganggap kebenaran karena suara mayoritas. Dan juga ada yang menganggap kebenaran lewat tren-tren budaya hingga spiritualitas alternatif. Tapi lewat itu semua Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati Tuhan, banyak sekali hati yang tetap resah. Seolah-olah kita sedang berjalan di tengah kabut tebal mencari cahaya yang sejati. Jadi firman Tuhan hari ini mengarahkan kita kembali ke sumber yang sejati. Bukan sekedar opini-opini manusia. Bukan sekedar suara mayoritas. Tetapi sumber yang sejati itu adalah Allah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, di dalam Allah Trinitas inilah kita menemukan kebenaran yang bukan hanya benar, tetapi juga menghidupkan. Jadi Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan Injil Yohanes ini, ketika kita melihat di dalam teks ini, kita berada di tengah situasi yang penuh dengan keintiman, tetapi juga penuh dengan ketegangan. Di mana Yesus pada saat itu Bapak Ibu Saudara, dia sedang berbicara kepada murid-muridnya dalam momen yang begitu penting, yaitu menjelang perpisahan Yesus dengan murid-muridnya melalui peristiwa salib. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus paham bahwasanya murid-murid belum mampu menanggung seluruh kebenaran itu. Mereka masih lemah, mereka masih bingung, dan belum memahami siapa sepenuhnya Yesus dan rencana keselamatan Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam kasihnya, Yesus tidak memaksa mereka untuk paham, untuk mengerti semuanya secara sekaligus. Tapi Yesus berjanji dalam bacaan ini, Ia mengutus penolong, yaitu Roh kebenaran yang menuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Tetapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-13 ini adalah pernyataan yang sangat penting dan kaya akan makna. Jadi ia menunjukkan bahwa Roh Kudus
Ya, Roh Kudus bukanlah pribadi yang bertindak sendiri. Tetapi Roh Kudus dia berbicara sesuai dengan apa yang dia dengar dari Kristus. Itu kita garis bawahi. Jadi Roh Kudus bukanlah sesuatu yang baru, membawa pengajaran baru, tidak. Tetapi Roh Kudus bukan pribadi yang bertindak sendiri. Tetapi Roh Kudus berbicara sesuai dengan apa yang ia dengar dari Kristus. Dan Yesus sendiri pun. Sepanjang dalam pelayanannya Bapak Ibu, Yesus tidak menyampaikan kehendak pribadinya. Tetapi dia menyampaikan apa yang berasal dari Bapa. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 5, ayat 19 firman Tuhan berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa kesatuan ilahi yang begitu mendalam. Apa kesatuan ilahi yang begitu mendalam ini? Pertama, Roh Kudus itu berbicara dari Yesus. Ya. Roh Kudus berbicara dari Yesus. Yesus menyampaikan dari Bapa. Bapa, Anak, Roh Kudus berbicara dalam satu kehendak dan satu kebenaran. Nah, di sini dia kita memahami Trinitas ini, karena ini sangat sulit untuk dipahami oleh orang-orang, bahkan juga orang yang sudah Kristen sekalipun. Jadi Roh Kudus berbicara dari Kristus, Yesus menyampaikan dari Bapa, Bapa, Anak, Roh Kudus berbicara dalam satu kehendak dan satu kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran keindahan dari kesatuan di dalam Allah Tritunggal. Jadi tidak ada yang namanya kontradiksi dalam pemahaman iman Kristen. Tidak ada pertentangan. Yang ada adalah harmoni kasih dan kehendak yang sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya mau katakan bahwa iman Kristen bukan hanya ukuran atau sekadar kepercayaan pada ajaran yang tertulis. Tetapi iman Kristen Bapak Ibu Saudara itu berpusat pada pribadi Allah yang hidup. Pribadi Allah yang menyatakan dirinya dalam persekutuan kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 14, Yesus menambahkan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi di sini Bapak Ibu kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa ada 3 hal yang akan diajarkan oleh Roh Kudus kepada murid-murid dan juga kepada kita, orang-orang percaya pada masa kini. Yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah Ia memuliakan Kristus. Ya, Roh Kudus hadir di dalam peristiwa Pentakosta, di dalam kehidupan kita, dalam hati orang percaya. Dia pertama sekali akan memuliakan Kristus. Jadi dia tidak menarik perhatian untuk pribadinya dia diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Kristus. Itulah yang dikerjakan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Ia menyampaikan apa yang diterima dari Kristus. Jadi Roh Kudus bukan menciptakan sebuah kebenaran yang baru, tidak. Tapi Roh Kudus itu menyampaikan apa yang diterimanya dari Kristus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menuntun umat, saya dan Bapak Ibu dalam terang kebenaran. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar memberi informasi, tetapi Roh Kuduslah yang membentuk kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pewahyuan dari Roh Kudus bukan ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran Kristen atau ajaran Kristus. Tetapi Roh Kudus adalah kelanjutan yang konsisten dalam penyempurnaan dari perkataan Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus Bapak Ibu Saudara itu membuat kebenaran hidup dalam konteks dinamika umat percaya.
dari zaman ke zaman, termasuk zaman kita pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar orang yang berkata, Roh Kudus datanglah. Itu pernyataan yang salah Bapak Ibu. Sebab ketika Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati. Jadi doanya jangan datanglah Roh Kudus, tapi pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sebab Roh Kudus itu ada dalam hati Bapak Ibu. Dia tidak di mana-mana, dia dalam hati. Jadi bagaimana kita peka mendengarkan suara Roh Kudus itu di dalam hati kita dan melaksanakan apa yang boleh dikerjakannya. Yang pertama, dia memuliakan Kristus. Yang kedua, dia menyampaikan apa yang diterima dari Kristus. Dan yang ketiga, dia menuntun kita di dalam kebenaran. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan iman Kristen, kekuatan iman Kristen, saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, bahwa kebenaran bukan hanya soal doktrin, tetapi kebenaran adalah tentang hubungan, di mana kita mengenal kebenaran dengan mengenal pribadinya, Yesus Kristus yang menyatakan Bapa dan yang melalui Roh Kudus membimbing kita hingga saat ini. Karena kalau dari doktrin Bapak Ibu banyak kali doktrin-doktrin ini. Ada doktrin yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ada doktrin yang mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan. Banyak doktrin-doktrin yang berselebaran lewat media sosial, lewat TikTok, lewat YouTube yang membuat kita semakin bingung mana yang benar. Tapi saya mau katakan lewat firman Tuhan hari ini bahwa kebenaran bukan hanya dari doktrin-doktrin itu, tapi lewat pemahaman iman bahwa Allah adalah Allah Trinitas, di mana Allah adalah hakikat, pribadinya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah kebenaran yang sejati Bapak Ibu. Dan itu adalah pemahaman iman kita sebagai gereja Kristen Protestan. Sebagai kita gereja yang berada di haluan Calvinis dengan sang reformator Yohanes Calvin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran sejati itu tidak memisahkan kita dari Allah. Tetapi kebenaran yang sejati itu membawa kita masuk lebih dalam kasih Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Setelah kita memahami ini Bapak Ibu Saudara, saya belajar ini di kampus dulu 6 SKS Bapak Ibu. Dogmatika 1, dogmatika 2, masuk lagi tentang pemahaman-pemahaman iman, etika Kristen dan lain sebagainya. Lebih dari 6 SKS untuk memahami ini. Nah, saat ini dari hal-hal yang kita dengarkan tadi, apa artinya semua ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Lewat khotbah ini Bapak Ibu, yang pertama yang mau saya katakan bahwa kita tidak perlu mencari kebenaran di luar Allah. Jadi di derasnya informasi, arus opini, banyak orang yang merasa tersesat. Tetapi dunia Bapak Ibu Saudara memberikan banyak pilihan, tetapi sedikit kepastian. Tapi sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita memiliki pegangan. Apa pegangannya itu pendeta? Saya mau katakan bahwa pegangan kita adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesuslah kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau bercerita sedikit Bapak Ibu dalam sejarah gereja. Awal mulanya hidup jemaat mula-mula pada saat itu, ya kan, mereka hidup tidak sebebas kita. Mereka beribadah tidak seperti kita hari Minggu beribadah. Awal jemaat mula-mula tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka sedang dikejar-kejar karena pemahaman iman, karena iman yang mereka pertahankan bahwasanya Yesus Kristus jalan kebenaran dan hidup. Jadi ketika orang Kristen berjumpa dengan orang Kristen, mereka tidak kata, "Shalom, gimana kabarnya? Tuhan memberkatimu hari ini." Tidak bisa pada saat itu Bapak Ibu. Sebab kalau ketahuan bilang itu aja, mati orang itu pada saat itu juga. Ditangkap oleh orang-orang yang mengejar siapa orang-orang yang beragama Kristen pada masa itu. Sehingga pada saat itu, mereka ketika berjumpa, itu bawa seperti tongkat, dibuat ke tanah itu bentuk
lingkaran seperti ini dia. Bentuk setengah seperti ini. Nah, kalau orang Kristen juga dibuatlah lagi silang. Nah, jadi bentuknya jadi gambar ikan. Nah, oh, kalau tersambung dia berarti sama-sama orang Kristen ini. Kenapa gambar ikan Bapak Ibu Saudara? Karena ini adalah istilahnya yang menggambarkan akan makna iktus. Di dalam bahasa Yunani mengatakan Yesus Kristus Theo Huios Soter, yang berarti Yesus itu Yesus, Kristus itu Kristus, Theo itu Allah, Huios itu anak, dan Soter itu juru selamat. Maka ketika gambar ikan itu terjadi, Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Makanya saya mau katakan lewat pesan ini Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup kepada kita. Jadi kebenaran yang sejati itu Bapak Ibu Saudara tidak lahir dari yang namanya voting. Kebenaran yang sejati itu tidak lahir dari yang namanya popularitas. Tapi kebenaran yang sejati yang dipahami oleh orang Kristen adalah Allah yang tidak berubah. Dan kebenaran itu memulihkan. Kebenaran itu membebaskan, dan kebenaran itu memberikan arah. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah dia Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mencari kebenaran di luar selain Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang benar. Kebenaran yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus terus bekerja membimbing hidup kita. Jadi kadang Bapak Ibu, banyak kali orang yang masih membatasi karya Roh Kudus. Mereka menganggap Roh Kudus itu hanya ada pada masa Rasul saat lidah api turun di hari Pentakosta, ketika bahasa-bahasa diucapkan, atau ketika mujizat-mujizat besar terjadi. Seolah-olah Roh Kudus hanya bekerja dalam momen spektakuler yang luar biasa terjadi dan jarang terjadi. Masih banyak orang yang memahami itu tentang Roh Kudus. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu lewat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mau ingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya bekerja pada masa zaman para rasul. Dia tidak hanya bekerja pada saat terjadi mukjizat-mukjizat yang besar. Roh Kudus itu juga hadir dalam angin sepoi-sepoi suara hati. Ia tidak hanya hadir dalam mukjizat, tapi Roh Kudus hadir dalam kehidupan sehari-hari yang biasa bagi orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang terus-menerus hadir dan bekerja secara nyata, bahkan ketika dunia tidak menyadari. Jadi Bapak Ibu, secara gampang mau saya katakan bahwa Roh Kudus hadir saat kita bingung dan gak tahu arah. Jadi Roh Kuduslah yang memberi terang di dalam kegelapan saat kita sulit mencari keputusan. Roh Kudus hadir di situ. Roh Kudus hadir di saat kita lemah dan hampir menyerah. Roh Kudus memberikan kekuatan baru kepada kita yang tidak mengerti dari mana datang. Tapi Roh Kudus beri kita kekuatan. Dan Roh Kudus juga hadir Bapak Ibu Saudara saat kita mau tergoda oleh dosa. Roh Kudus menegur dengan lembut tapi tegas. Ia mengingatkan kita dan membawa kita kembali kepada jalan Tuhan. Artinya di sini kita dapat pahami bahwa Roh Kudus bukan sekedar kekuatan impersonal, ya. Jadi Roh Kudus itu bukan seperti energi atau aura. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam hati kita, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus adalah penolong. Bahasa Yunaninya mengatakan Parakletos, yang berarti penghibur yang dijanjikan oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus hadir bukan hanya untuk membantu kita mengerti firman, tetapi lebih dari itu. Roh Kudus hadir Bapak Ibu Saudara
untuk menolong kita menghidupi firman itu dalam keseharian kita. Jadi, di saat kita mengampuni orang yang menyakiti kita, itu karya Roh Kudus. Saat kita berkata benar walaupun tidak didengar, tidak populer, itu dorongan Roh Kudus. Di saat kita tetap percaya dalam kesulitan, tidak melihat jalan keluar, tapi tetap percaya bahwa Allah menyertai, itu kekuatan Roh Kudus di dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menunggu momen spektakuler untuk menyadari kehadiran Allah. Lihatlah cara Tuhan bekerja saat mama-mama masak di dapur, saat bapak-bapak atau mama saudara-saudari kerja di kantor, di ruang kelas, di rumah sakit, di tempat tersembunyi. Saat kita berdoa, saat kita berserah, Dia menolong kita. Dia hadir, Dia mendampingi, Dia memimpin kita. Karena Roh Kudus tidak pernah libur, Bapak Ibu Saudara. Pendetanya ada cutinya. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah dia libur. Dia aktif hari ini. Dia ada di sini. Dia bersama kita pada saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Di mana Allah Trinitas adalah komunitas kasih yang sempurna, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana dalam relasi mereka saling menguatkan. Jadi dari dasar ini Bapak Ibu Saudara, kita pun dipanggil untuk hidup dalam kesatuan kasih. Ya kan? Bukan perpecahan. Jadi di tengah masyarakat Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita mau diingatkan bahwa kesatuan itu bukanlah tentang sekedar sebatas keseragaman saja gitu. Tapi kesatuan itu adalah harmoni di dalam kasih. Nah, jadi di tengah dunia yang mungkin mudah terpecah karena perbedaan, di sini Yesus mengajarkan kepada kita tentang jalan kasih dan kesatuan. Lalu Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam terang kebenaran yang bukan hanya diketahui, tapi dihidupi. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mau ingatkan kita, dalam keluarga, kita dipanggil untuk mengedepankan pengampunan. Karena di sanalah kasih diuji dalam kehidupan nyata Bapak Ibu. Keluarga bukan tempat menuntut kesempurnaan, tetapi dalam keluarga, itu adalah ruang untuk menerima dan memulihkan. Ketika kita mengampuni, kita sedang bekerja bersama Roh Kudus yang menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam keluarga. Dalam gereja Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk membangun, bukan menghakimi. Gereja bukan tempat menyimpan luka, tapi gereja adalah tempat di mana setiap orang, baik yang lemah, baik yang kuat, itu boleh bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke atas, ini baru kurang lebih 4-5 hari dikerjakan oleh tukang kita. Artinya Tuhan bersama kita dalam mengerjakan mimpi kita untuk boleh memasang plafon ini. Oleh sebab itu marilah kita Bapak Ibu, bahu-membahulah kita untuk boleh memperhatikan kartu janji iman kita. Supaya plafon kita ini boleh segera selesai. Karena kalau bukan kita Bapak Ibu yang membangunnya, gak mungkin jemaat dari luar datang membangun gereja ini. Kita sendirilah yang memperhatikan. Jadi sama-samalah kita membangun secara fisik bangunan gereja. Bait Allah yang kelihatan. Juga tidak lupa yang paling penting kita membangun bait Allah di dalam hidup kita. Untuk bersama-sama bersekutu dalam PA, ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk boleh saling menopang dan menerapkan kasih Kristus. Galatia 6 ayat 2a berkata, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Artinya bersama-sama kita memperhatikannya, Bapak Ibu. Itu untuk dalam gereja. Di dalam masyarakat, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi jembatan.
Jadi dalam masyarakat saya dan Bapak Ibu itu dipanggil untuk jadi jembatan, bukan jadi tembok. Artinya Bapak Ibu, dunia sudah cukup penuh dengan perpecahan, permusuhan, dan kecurigaan. Kalau saya lihat akhir hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana terjadi perang di luar sana, antar negara. Karena apa? Karena perpecahan Bapak Ibu. Juga di Sumut pun kulihat berita lagi, mau gaduh Gubernur Sumut sama Gubernur Aceh gara-gara wilayah. Dunia sudah cukup dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Oleh sebab itu kita dipanggil sebagai umat yang berbeda dari yang lain. Kita sebagai umat pilihan Allah. Umat yang telah diselamatkan oleh Allah. Untuk menjadi penghubung antara yang berbeda. Menjadi penghubung dari antara yang jauh. Untuk menjadi penghubung antara yang tersisi dan yang berkuasa. Kehadiran kita sebisa mungkin Tuhan perintahkan untuk kita boleh mempersatukan, bukan memisahkan. Jadi Bapak Ibu, roh kebenaran itu menuntun kita bukan hanya untuk tahu yang benar, tidak hanya sekedar itu, tapi roh kebenaran itu menuntun kita untuk melakukan yang benar di dalam kasih. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita sedang memuliakan Kristus, sebagaimana Roh Kudus pun memuliakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk memahami tema ini, Allah Trinitas sumber kebenaran, saya mau menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya itu matahari, cahaya, dan kehangatan. Jadi mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, di langit dari satu sumber, ya kan, di langit dari satu sumber kita menerima 3 hal yang tidak terpisahkan. Pertama, wujud matahari. Jadi wujud matahari itulah yang menjadi pusat dari tata surya. Lalu kedua, cahayanya. Cahayanya lah yang membuat kita bisa melihat dengan jelas bahwa itu ada matahari di pusat tata surya. Lalu yang ketiga, kehangatannya yang memberi kehidupan dan membuat bumi tetap subur. Jadi dari wujud matahari, cahayanya, kehangatannya, 3 hal ini tidak dipisahkan satu sama yang lain. Jadi kita tidak bisa memiliki cahaya tanpa matahari. Kita tidak bisa merasakan hangat tanpa cahaya itu sampai kepada kita. Dan kita tidak bisa menyebut itu matahari kalau kita tidak bisa merasakan efek dari terang dan hangatnya matahari itu. Jadi begitulah juga Allah Tritunggal Bapak Ibu. Allah Bapa adalah sumber segala keberadaan, seperti inti dari matahari. Anak Yesus Kristus itu adalah sang terang yang menyatakan kebenaran secara nyata dalam sejarah kehidupan umat manusia. Lalu Roh Kudus itu adalah kehangatan yang hadir dan bekerja dalam hati setiap orang percaya, memberi kehidupan dan membimbing kepada kebenaran sejati. Jadi ketiganya ini Bapak Ibu satu dalam esensi, namun nyata dalam peran dan juga karya. Dan dari pribadi Tritunggal inilah mengalir kebenaran yang sejati, yang tidak berubah, tidak menyesatkan, dan memberi kehidupan. Jadi banyak orang ingin terang, tapi nggak mau dekat sama sumbernya. Banyak orang ingin kehangatan dalam hidup, tapi menolak untuk tunduk kepada kebenaran Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, khotbah ini mau mengajak saya sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai penatua diaken, Bapak Ibu saudara sebagai jemaat Kristus Yesus. Pertama, mengenal Allah Tritunggal bukan hanya sebagai doktrin, tetapi sebagai relasi kasih yang menghidupkan. Kedua, berjalan dalam terang kebenaran yang membebaskan. Ketiga, membuka diri untuk dipimpin oleh Roh agar hidup kita menjadi cerminan dari kebenaran yang kita imani. Jadi di tengah dunia yang penuh dengan kebingungan, mari berdiri teguh dalam kebenaran Allah Tritunggal, kebenaran yang hidup, yang menghidupkan. Amin.